Swatihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya di dalam Dhamma Wacana Bodhiwirya TV episode 1 kali ini. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang 5 tips menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Mari kita bahas bersama. Tips yang pertama untuk menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia adalah bersyukur. Walaupun kita memiliki banyak hal, walaupun kita memiliki harta kekayaan, kita memiliki keluarga, kita memiliki status sosial, pangkat, jabatan, bahkan pendidikan yang tinggi. Tetapi kalau kita tidak belajar bersyukur, belajar mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini, maka kita tidak akan pernah bisa bahagia. Jadi kunci untuk bisa menikmati atau berbahagia adalah dengan mensyukuri segala apapun yang kita miliki saat ini, baik itu dalam jumlah yang banyak maupun dalam jumlah yang sedikit. Jumlah tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah kemampuan kita untuk mensyukuri apapun yang kita miliki. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya ini tidak kekal. Apapun yang kita miliki, apapun yang datang kepada kita, suatu saat akan pergi. Jadi jangan sampai kita baru menyadari bahwa segala sesuatu itu berharga ketika semuanya telah berlalu. Contoh hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kesehatan. Kesehatan adalah aset yang sangat berharga untuk kita menjalani kehidupan ini agar bisa menjadi berbahagia. Bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita sedang sakit? Kita ingin makan makanan yang kita ingin sukai, yang kita inginkan, kita tidak bisa karena kondisi fisik kita tidak mendukung. Kita mungkin ingin jalan-jalan ke suatu tempat wisata yang ingin kita tuju, atau kita ingin melakukan sebuah olahraga yang kita gemari, mungkin seperti badminton atau olahraga renang, lain sebagainya. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu kalau kondisi kita sedang sakit? Jadi mensyukuri kesehatan kita, menjaga kesehatan kita adalah salah satu cara untuk bisa membangkitkan kebahagiaan di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya yang patut kita syukuri adalah orang tua. Karena tak selamanya kita bisa bersama dengan orang tua kita. Mungkin kita terpisah karena urusan sekolah, atau mungkin karena urusan pekerjaan, atau bisa jadi kita terpisah karena mereka sudah lebih dulu meninggal, kita tidak tahu. Jadi kebersamaan kita bersama orang tua itu tidak selamanya. Oleh karena itu, waktu yang kita miliki ketika orang tua kita masih hidup, kita hadir bersama mereka, kita layani mereka, kita rawat mereka. Karena pada saat dia meninggal, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Orang tua mungkin tidak menginginkan harta benda kita. Orang tua itu hanya berharap kehadiran kita di sisi mereka. Waktu kita sudah cukup membahagiakan mereka. Melihat wajah kita, melihat canda tawa kita. Karena di usia-usia mereka seperti itu, mereka kesepian. Mereka membutuhkan seorang sahabat, seorang teman. Mereka membutuhkan anak untuk tempat dia curhat, tempat dia berbagi tentang keluh kesah dia, tentang pengalaman-pengalaman dia di masa lalu. Jadi, kehadiran kita saja sudah sangat membahagiakan bagi mereka. Oleh karena itu, sebelum terlambat, marilah kita mengisi kehidupan yang lebih bermakna bersama orang tua kita dan sanak keluarga yang kita miliki. Kemudian, hal selanjutnya yang mungkin bisa kita syukuri adalah pendidikan. Dengan memiliki pendidikan, kita bisa setidaknya memiliki satu titik aman. Mungkin kita bisa mencari pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa menghasilkan cukup uang untuk kita menjalani kehidupan yang sejahtera. Atau mungkin dengan pendidikan yang kita miliki, kita bisa membuat sebuah bisnis atau memiliki pola pikir bisnis yang bisa kita coba, bisa kita terapkan sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi kehidupan kita. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri sehingga kita bisa menjadi tenang dan berbahagia. Hal-hal sederhana yang lain, kita tinggal di negara yang tidak ada perang. Coba kita bayangkan, kalau suatu negara tempat kita tinggal itu berperang, berkonflik, apa yang kita rasakan? Bisakah kita jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke sekolah dengan damai dan tenang? Tidak akan bisa. Bisakah kita berkumpul bersama keluarga dengan tenang? Bisakah kita berwisata atau melaksanakan hobi yang kita suka? Tidak. Jadi ada berbagai macam hal yang ada di dunia ini, yang dari yang sederhana sampai yang kompleks yang bisa kita syukuri. Itulah beberapa poin pertama dari bagaimana menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Poin selanjutnya adalah hidup sederhana. Kalau kita ingin hidup tenang dan bahagia, kita harus menjalani kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang sederhana artinya bukan berarti harus memiskinkan diri, tetapi kehidupan yang sederhana artinya kita menjalani kehidupan kita itu yang tidak berlebihan. Kita lebih fokus kepada memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, alih-alih kita memuaskan keinginan-keinginan kita. Dunia ini mampu untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam hidup kita, tetapi tidak akan mampu untuk memenuhi segala hasrat atau kerakusan keinginan kita. Karena setelah keinginan yang satu terpenuhi, keinginan yang lain berlomba-lomba muncul. Belum kita menikmati hasil dari pencapaian keinginan yang satu, keinginan yang lain terus menerus meminta terpenuhi. Ibarat kita meminum segelas air garam. Semakin diminum, semakin kita haus.
bukannya membuat kita lega, malah kita semakin haus dan semakin ingin minum dan akhirnya kita akan sangat-sangat menderita. Demikian juga dengan keinginan yang berlebihan akan membuat kita lebih jauh jatuh ke dalam jurang penderitaan, alih-alih kita merasa puas dan berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, hilangkan gengsi pribadi. Ini yang membuat kehidupan kita itu menjadi susah. Hidup itu sebenarnya tidak susah. Simple. Tetapi karena gengsi membuat hidup kita itu menjadi mahal. Kita gengsi untuk sekolah naik sepeda padahal sekolah kita dekat. Pengennya naik KLX misalnya. Kita gengsi untuk jalan pakai sepatu yang biasa-biasa. Kita pengen punya sepatu yang harganya ratusan ribu atau jutaan. Kita gengsi membawa HP yang harganya murah gitu ya. Kita pengennya membawa HP mungkin iPhone keluaran terbaru atau Samsung edisi terbatas. Jadi rasa gengsi kita itu justru akan membunuh kebahagiaan kita dari dalam. Kelihatannya kita mewah di luar. Orang-orang melihatnya kita wah, kita wow, bahagianya orang itu. Tetapi sesungguhnya di dalam diri kita itu penuh dengan kehampaan, penuh dengan pertentangan. Bisa jadi kita punya handphone itu hasil ngutang. Bisa jadi kita punya sepatu bagus hasil ngutang. Di luar kita gaya-gayaan, tetapi di dalam diri kita penuh dengan penderitaan. Karena kita harus membayar utang sepanjang waktu sebagai konsekuensi dari gengsi kita. Jadi ini, hilangkan gengsi. Jangan sampai gengsi kita membuat kita semakin terpuruk dan terjebak di dalam kesengsaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari berutang. Jadi hindari berutang, apalagi untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak esensial. Ya. Berutang untuk yang seperti tadi, untuk memenuhi gengsi. Kalau kita melakukan hal itu, maka itu sama saja kita menggali kebahagiaan untuk menutup kebahagiaan yang lain. Jadi istilahnya gali lubang tutup lubang. Kita tidak akan pernah bisa mencapai kehidupan yang tenang dan damai. Sepanjang waktu kita, pikiran kita dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan karena kita memiliki utang. Jadi mulai sekarang malah kita menjalani kehidupan yang sederhana, kebutuhan-kebutuhan yang memang sepatutnya kita miliki ya kita beli, misalnya pakaian, kemudian mungkin ya handphone untuk sekedar alat komunikasi, tidak perlu bermewah-mewahan, laptop untuk bekerja juga bisa ya. Jadi hal-hal yang memang menjadi kebutuhan kita. Hal-hal yang di luar kebutuhan kita, yang hanya untuk menambah gengsi, hanya untuk pansos ya, panjat sosial, biar kelihatan borjuis, bonafit, biar kelihatan kelas sosialnya tinggi, itu mending dihindari. Karena hal-hal itu tidak membawa ketenangan dan kedamaian ke dalam diri kita. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga, untuk menjalani kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang tenang adalah disiplin. Dengan menjalani kehidupan yang penuh disiplin, kita tidak akan pernah kekurangan waktu.
Karena kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari kita itu dengan maksimal. Kalau kita tidak berdisiplin, maka kita akan menghambur-hamburkan waktu, dan apa yang terjadi? Kita akan menjadi tergesa-gesa. Kita akan menjadi panik. Kita selalu kekurangan waktu. Ya. Pada saatnya untuk bekerja, kita tidak bekerja. Pada saatnya untuk belajar, kita tidak belajar. Ya. Pada saatnya untuk melakukan sesuatu yang sudah diprogramkan, tidak melakukan. Sehingga ketika deadline-nya muncul, deadline-nya datang, kita menjadi kelabakan. Akhirnya apa? Kita menjadi panik, kita menjadi tidak tenang, pikiran kita keruh, gusar, dan kita tidak berbahagia. Ya. Jadi dengan menjaga disiplin, itu akan membantu kita untuk menjadi tenang dan menumbuh kembangkan kebahagiaan. Jadi salah satu disiplin yang perlu kita terapkan adalah istirahat dan bangun pagi tepat waktu. Jadi kita istirahat di jam, ya mungkin standarnya jam 9, jam 10 gitu ya. Mungkin kita bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi untuk kita memulai aktivitas. Hal ini akan membuat tubuh kita itu menjadi segar, menjadi fit, fresh, dan pikiran kita akan menjadi jernih keesokan harinya untuk memulai aktivitas yang baru. Tetapi kalau di malam harinya kita kurang istirahat, kemudian begadang, kemudian mungkin online, media sosial, scroll tanpa tujuan gitu ya, sampai tengah malam gitu kan, maka keesokan paginya pasti tubuh kita menjadi lemas, pikiran kita pun akan menjadi keruh. Sehingga satu hari itu pun tidak akan maksimal. Kita di kantor akan lemas, ngantuk, kemudian sensitif, emosi ya. Hal ini akan menimbulkan, akan memicu masalah yang lain seperti bola salju. Kesalahan yang kita lakukan satu, kemudian akan memicu yang lain tambah besar, dan tambah besar. Jadi kelihatannya sangat sederhana, tetapi justru akan mempengaruhi sepanjang waktu di dalam satu hari kehidupan kita. Jadi itulah pentingnya disiplin di dalam istirahat dan bangun pagi. Karena apa? Tubuh kita pun perlu waktu untuk merecovery. Ya, biasanya di malam hari tubuh akan bekerja untuk istilahnya memulihkan bagian-bagian fisik kita yang capek karena aktivitas seharian. Tapi kalau kita tidak gunakannya untuk tidur, malah kita gunakannya mungkin untuk begadang, party, keluyuran, apalagi minum-minum sampai malam, maka hal itu akan membunuh tubuh kita dan akan menghancurkan kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin datang tepat waktu. Jadi kalau kita ada janjian jam 8, kita usahakan datang jam 7.30 ya. Kalau kita masuk ke kantor 7.30 ya, kita usahakan berangkat lebih awal agar kita tidak terlambat dan bisa sampai tepat waktu. Itu juga akan membuat karakter dan kepribadian kita itu menjadi bagus, stabil, dan akan membuat orang respect kepada kita. Ya, jadi itu manfaatnya menepati waktu. Dan sebagai orang Indonesia mungkin kita agak-agak susah untuk melakukan ini, apalagi kita mengenal istilah WIK, waktu Indonesia karet ya. Jadwalnya jam 10, kita datangnya jam 11, telat sejam, 2 jam. Seperti
sebuah budaya yang wajar. Padahal itu sangat-sangat merugikan diri kita. Karena di sana kita menjadi tergesa-gesa, kemudian kita dipandang rendah oleh orang lain, dan bisa-bisa tidak dihargai oleh orang lain maupun atasan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk disiplin, kita bisa memanfaatkan jadwal. Kita bisa membuat jadwal harian yang akan kita lakukan sehingga waktu sehari itu bisa menjadi teratur. Jadi misalnya hari ini hari Minggu kita mau ngapain, kita bisa jadwalkan. Hari Minggu pagi-pagi saya ingin mencuci, setelah mencuci mungkin bersih-bersih kamar, setelah itu mungkin membantu orang tua, atau mungkin pergi jalan-jalan sama teman, dan kemudian sorenya pulang melakukan aktivitas apa, kemudian malamnya sebelum istirahat tidur kita mempersiapkan peralatan-peralatan untuk kita bekerja, untuk kita pergi ke kantor. Maka kalau kita sudah menata waktu kita sedemikian rupa, maka sepanjang hari itu akan menjadi lebih bermakna. Tidak akan terjadi pemborosan waktu. Kalaupun jadwal itu tidak berjalan 100%, setidaknya sebagian besar dari jadwal itu tetap terarah dan waktu kita itu bisa habis dengan maksimal. Jangan sampai kita sepanjang hari itu menjadi tidak terarah, tidak punya jadwal, tidak punya tujuan mau ngapain ya. Orang ngajak ke utara, kita ke utara, orang ngajak ke selatan, kita ke selatan. Jadi kita tidak memiliki prinsip atau tujuan hidup yang jelas. Seperti layang putus. Kemana angin membawa, ke situ kita akan terbang. Kadang ke utara, kadang selatan, kadang nyangkut di pohon, kadang terbang lagi ya. Ini akan membuat kebahagiaan dan ketenangan kita itu menjadi tidak stabil karena kita tidak memiliki keteraturan di dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian poin yang keempat adalah bermeditasi. Jadi kenapa saya memasukkan meditasi sebagai poin yang sangat penting untuk menjalani kehidupan yang tenang dan berbahagia? Karena sadar dan tidak sadar, kita sebenarnya menjalani kehidupan ini itu lebih besar dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita daripada alam sadar kita. Kita mau ke utara gitu. Itu sebenarnya yang mengarahkan kita mau ke utara atau kita mau ke selatan atau mungkin kita mau ke renang. Itu sebenarnya yang mengarahkan itu adalah bawah sadar kita. Kita ingin beli ini, beli itu. Yang bergerak itu sebenarnya bawah sadar kita. Bukan pikiran sadar kita. Karena pikiran sadar kita itu terlalu lambat untuk merespon. Karena pikiran sadar itu membutuhkan intelektual. Ya. Jadi saya mau ke utara gitu. Kenapa saya harus pergi ke utara? Apa manfaatnya saya pergi ke utara? Terus di sana itu ada siapa aja? Tidak seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan terlalu lambat untuk beraktivitas. Jadi pikiran yang bekerja pada saat kita beraktivitas sehari-hari itu sebenarnya pikiran bawah sadar. Contohnya seperti ini, logika sederhana. Ketika kita sedang main badminton, double gitu ya. Kemudian pada saat kita main, kita cenderungnya membawa membawa bolanya itu ke net depan. Padahal musuh kita itu pinter urusan net. Jadi kita selalu kalah. Dan teman kita memarahi kita.
Nggak usah main net karena teman kita itu musuh kita itu pintar di dalam ngenet gitu ya. Kita mendengar secara kita tahu secara intelektual bahwa nggak usah ngenet karena musuhnya pintar gitu kan. Tetapi pada saat kita main, pikiran intelektual kita itu tidak akan jalan. Pasti kita akan ngenet terus. Karena apa? Bawah sadar kita itu sudah terbiasa, sudah terprogram untuk membawa bola itu ke arah net, kebiasaan, ya, habitual. Jadi kalau cuma sekali pikiran intelektual, pikiran sadar kita untuk saya harus membawanya ke tempat lain, tidak bisa. Apalagi kita bermain dengan cepat, yang bekerja itu adalah bawah sadar. Demikian juga ketika kita beraktivitas sehari-hari, semuanya tidak bisa diintelektualkan. Kesadaran kita, logika kita itu tidak jalan. Yang jalan itu adalah alam bawah sadar. Oleh karena itu, kenapa meditasi penting? Itu adalah reprogramming, memprogram ulang segala hal, kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif, pada saat beraktivitas sehari-hari, hal-hal yang keluar dari batin kita yang tercetus menjadi perbuatan, itu adalah hal-hal yang positif. Ya, kita memprogram batin kita itu menjadi dengan software yang baru. Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering marah, kita sering emosi, kita bisa menggunakan meditasi, cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Kita bisa duduk bermeditasi, kemudian kita bisa mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia terus menerus. Kita reprogramming pikiran kita, batin kita untuk menyayangi dan mencintai semua makhluk terus menerus seperti itu. Sehingga dalam jangka waktu yang lama, hal itu akan mempengaruhi kehidupan dan aktivitas kita. Pengaruhnya tidak hanya kita bisa menyayangi orang lain, tapi juga akan membuat kita itu menjadi lebih tenang. Karena belajar fokus, belajar untuk menenangkan pikiran, dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, akan membuat kita terbiasa berada di dalam sebuah satu titik konsentrasi. Jadi pada saat kita beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlalu terganggu oleh munculnya berbagai macam pikiran-pikiran sampah yang tidak berguna, yang biasanya membuat kita terhanyut. Itulah gunanya meditasi. Jadi adalah sebuah metode untuk reprogramming batin kita agar senantiasa memiliki hal-hal yang negatif sehingga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau di dalam meditasi Buddhis, meditasi berfungsi untuk menenangkan batin kita, dan yang kedua adalah untuk mencapai pandangan terang. Artinya mengerti hakikat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Itulah fungsi dari meditasi. Kemudian waktu kita untuk meditasi mungkin kita bisa luangkan 10 menit, 15 menit satu hari ya. Mungkin sebelum kita beraktivitas, misalnya kita bangun jam 5 pagi, itu waktu yang sangat bagus untuk bermeditasi. Kita duduk, kita pejamkan mata, kita perhatikan keluar masuknya napas. Atau seperti objek yang tadi, kita bisa menggunakan semoga semua makhluk hidup berbahagia juga bisa. Memperhatikan keluar masuknya napas juga bisa. Kita lakukan selama 5 menit, itu sudah cukup untuk sebagai pondasi energi kita menjalani kehidupan kita satu hari itu. Dan mungkin pada saat kita kerja di sela-sela kesibukan gitu ya, kita capek, mungkin kita berhenti sejenak dari pekerjaan, kita pejamkan mata, kita tarik nafas, kita rilekskan tubuh kita,
Setelah 5 menit, 10 menit, kita bangun kembali dengan suasana yang fresh, yang segar, dan kita siap untuk bekerja lagi. Dan kita juga bisa melaksanakan meditasi ini mungkin sebelum kita tidur ya. Kita luangkan waktu 5 menit, mungkin 10 menit kita bermeditasi. Setelah selesai baru kita bisa fokus untuk beristirahat. Dan bahkan mungkin pada saat kita meditasi, lama-kelamaan mungkin kita bisa langsung ke posisi tidur ya. Jadi ini poin yang selanjutnya dari bagaimana menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Poin yang selanjutnya adalah berdana dan beribadah. Ini juga sangat-sangat penting, terutama berdana ya. Hal yang membuat kita menderita itu sebenarnya adalah ego kita. Kecenderungan kita itu self-center. Kecenderungan kita itu untuk memuaskan diri kita sendiri, kemudian memenuhi kerakusan atau keinginan kita sendiri. Dengan kita senantiasa berdana, atau mungkin istilah bahasa tetangga itu beramal, itu akan membantu kita itu untuk melepaskan sedikit keterikatan kita terhadap kepemilikan kita. Jadi kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk tidak melekat terhadap apa-apa yang kita miliki. Hal ini sangat-sangat penting karena apa? Tidak selamanya yang kita miliki itu akan ada bersama kita. Akan tiba saatnya yang kita miliki itu pergi, menghilang. Misalnya kita punya handphone baru, seminggu, 2 minggu kita pakai, terus tiba-tiba hilang. Kalau kita tidak terbiasa untuk melepas, maka kita akan sangat-sangat menderita dengan kehilangan tersebut. Inilah manfaatnya dari berdana. Kita belajar untuk melepaskan keterikatan kita terhadap segala kepemilikan duniawi. Karena apa? Kita lahir tidak membawa apa-apa. Pada saat kita meninggal pun tidak akan membawa apa-apa, terutama harta benda di dunia ini. Kalau kita tidak belajar untuk melepas, maka hal itu akan mempersulit kita untuk berangkat menuju ke kelahiran atau kehidupan selanjutnya. Berdana juga adalah salah satu cara untuk menimbun kebaikan sebagai bekal yang baik untuk kita bisa petik baik dalam kehidupan ini maupun kalau tidak sempat bisa di dalam kehidupan 1-2 kehidupan berikutnya ya. Jadi inilah fungsi dari berdana. Yang pertama adalah melatih kita untuk melepas kemelekatan, mengurangi rasa ego kita sehingga kita tidak terluka begitu dalam ketika kita mengalami kehilangan. Kemudian yang kedua adalah sebagai bekal pahala untuk kita di kehidupan yang berikutnya atau bahkan mungkin bisa berbuah di dalam kehidupan yang sekarang. Kemudian beribadah. Jadi beribadah di sini dalam artian mungkin kita mengulang parita, membaca parita, baik itu di wihara, di sekolah, di rumah ya. Hal ini sangat-sangat penting karena itu juga akan membantu mengkondisikan pikiran kita pada saat itu untuk tidak mengarah ke hal-hal yang negatif ya. Jadi pikiran kita itu bisa di dalam zona yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan berparita, dengan membaca parita itu akan mengulang kembali, merefresh ingatan-ingatan kita itu tentang ajaran-ajaran
agama kita. Misalnya sebagai agama Buddha, kita akan mengingat kembali ajaran-ajaran Sang Buddha. Jadi akan menimbulkan keyakinan yang baru, akan menimbulkan pemahaman yang baru, dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani kebaikan di dalam kehidupan kita dengan terus mengadakan pengulangan atau refresh. Kenapa? Pikiran kita itu bisa terjadi daya ingatnya itu kan terkikis. Jadi oleh karena itu sepanjang waktu kita harus mengadakan pengulangan agar supaya semangat kita, motivasi kita, pengertian kita, intelektual kita, wawasan kita tentang hakikat hidup dan kehidupan kita ini bisa tetap stabil dari waktu ke waktu sebagai pagar dan pedoman kita agar tidak melenceng ke hal-hal yang negatif atau jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Jadi inilah fungsinya dana dan ibadah. Jadi dengan kita melaksanakan kalimat tips ini, yaitu yang pertama adalah kita bersyukur, kemudian yang kedua itu adalah kita disiplin kepada waktu, kemudian yang ketiga itu adalah apa tadi yang ketiga ya? Hidup sederhana, kemudian yang selanjutnya bermeditasi, dan yang terakhir adalah dana dan ibadah. Ini setidaknya akan membantu kita untuk mengurangi hal-hal negatif atau energi-energi negatif yang ada di luar maupun di dalam diri kita, dan membangun energi positif sehingga menjadi fondasi yang kuat di dalam kita menjalani kehidupan yang damai, tenang, dan bahagia. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi senantiasa bisa membawa manfaat bagi kita semua ya, Bapak Ibu semuanya, dan semoga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Swati Hotu, Namo Buddhaya.